Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, apabila hatimu dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, sayudabbiru amraka, maka Allah akan mengurus segala urusan kita. Ya, hatta fi naumika, sehingga dalam tidurmu sekalipun. Siapa yang mengurus tidur Ashabul Kahfi ini? Allah. Bagaimana bisa sampai Allah mengurus tidur mereka? Tidur aja diurus, bayangin tuh. Karena hati mereka dipenuhi dengan keimanan. Allah sudah jelaskan pada awal surah ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda yang hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah. Maka idzam tala'a qalbuka imanan, apabila hatimu penuh dengan iman, sayudabbiru amrak hatta fi naumik, Allah akan mengurus segala urusanmu sehingga tidurmu sekalipun Allah urus. Ya, keren tak tuh? Allah mengurus tidur kita sekalipun. Kalau gubernur sediakan kamar hotel ke kita, kira-kira lupa tak kita seumur hidup tuh? Gubernur aja loh ini, cuma sediain kamar hotel ke kita. Dia jemput kita datang, Pak, tolong datang Pekanbaru, saya sediakan kamar hotel, katanya gubernur. Saya pikir sampai mati kita tak lupa. Kenapa? Merasa sangat dihargai. Cuma dibelikan sekamar hotel. Ini Allah mengatur, mengurus, mendesain tidur mereka. Kenapa? Karena hati mereka penuh keimanan dengan Allah. Maka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan urus segala urusannya. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau lam yuqallabu la akalathumul ard." Seandainya Allah tidak membalik-balikkan badan Ashabul Kahfi ke kanan dan ke kiri tadi, pasti jasad mereka sudah dimakan oleh bumi. Maka pengajarannya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Kenapa sampai begitu sekali Allah Ta'ala menjaga Ashabul Kahfi ini? Allah ingin benar-benar jasad mereka tetap utuh, bagus dalam tidur panjang mereka. Ya. Dalam tidur panjang mereka, Allah tetap ingin jasad mereka utuh dan bagus. Sehingga Allah balik ke kanan, balik ke kiri. Kenapa begitu? Karena mereka ini pemuda-pemuda yang selalu menjaga Allah. Maka Nabi mengatakan, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Bagaimana menjaga Allah itu? Jaga agama Allah, jaga syariat Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah Ta'ala. Kalau ini kita lakukan, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Nah, ini salah satu nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Nabi pernah memanggil Abdullah bin Abbas, waktu itu masih kecil. Ya gulam, kata Nabi, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, saya ingin mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Salah satunya, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Maka itu tadi, dalam tidur sekalipun dijaga Allah. Maka kita tidak boleh mengingkari kalau kita misalnya mendengarkan cerita wali-wali Allah, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka diselamatkan Allah Ta'ala dari bahaya-bahaya besar. Ya. Bagaimana mereka di zaman kolonial selamat, tidak kena tembakan penjajah-penjajah itu. Bagaimana dalam peristiwa-peristiwa besar mereka selamat. Itu tidak mengherankan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Mereka ini waliun min awliyaillah. Karena mereka ini adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang selalu menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu heran. Nabi sudah mengatakan, ihfadillah yahfazka. Kalau kamu menjaga Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Maka orang-orang beriman itu tak ada rasa takut mereka. Tak ada rasa takut. Ada orang ketakutannya luar biasa.
Terlupa aja ngunci pagar, seolah-olah sudah mau kiamat dunia ini. Terlupa ngunci pagar, seolah-olah mau kiamat dunia ini. Ini bukan berarti kita biarin pagar kita kebuka loh ya. Tapi ada orang, sebahagian orang paranoid, takutnya berlebihan. Kenapa orang takutnya berlebihan? Karena dia menyandarkan segala-galanya kepada diri dia. Kalau segala-galanya kita sandarkan kepada kita, kita yang harus jaga harta kita, kita yang harus jaga rumah kita, kita yang harus jaga segala-galanya, kita ini kan lemah. Kita sandarkan ke kita, paranoid, ketakutan. Mau makan ini mikir-mikir, waduh sakit ini nanti nih. Mau pergi ke sana tidak berani. Paranoid. Kenapa? Disandarkan ke diri sendiri. Coba kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ada Allah taala yang menjaga. Yang penting jaga Allah. Itu saja yang penting. Ihfadillaha yahfazka. Jaga Allah, pasti Allah taala akan menjaga kamu, ya. Baik. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa al-akhdhu bil asbabi wajibun. Berusaha, ya, itu wajib. Berusaha ke arah supaya kita selamat itu wajib. Begini, kira-kira, ini kalau saya tanya nih, kira-kira kalau Allah tidak membalikkan mereka ke kanan dan ke kiri, bisa ndak Allah Ta'ala menjaga jasad mereka tetap utuh? Bisa ndak? Pasti bisa dong. Ndak mungkin ndak bisa. Dengan kuasa dan kudrat Allah Ta'ala, tanpa harus dengan cara dibalik ke kanan, dibalik ke kiri pun, Allah itu pasti bisa mengutuhkan jasad mereka. Pasti dengan kuasa Allah. Mudah bagi Allah Ta'ala. Lalu kenapa Allah Ta'ala harus balik kanan, balik ke kiri untuk menjaga jasad mereka tadi? Allah ingin menunjukkan bahwa kita wajib berusaha. Wajib berusaha. Kuasa ndak Allah Ta'ala langsung ngantar rezeki ke rumah kita? Kuasa ndak kalau ditanya? Kuasa. Kuasa Allah mengantar rezeki langsung ke rumah kita. Terjadi kepada Maryam alaihissalam. Maryam dulu dijaga Nabi Zakaria. Di mana dijaga Nabi Zakaria? Di dalam mihrab di Baitul Maqdis. Mihrab itu semacam bilik kecil lah, semacam kamar begitu. Di situ dulu dijaga Nabi Zakaria alaihissalam. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, Zakaria melihat ada rezeki, ada makanan di situ. Padahal yang masuk ke situ cuma Zakaria. Nah, Zakaria heran, anna laki hadha? Wahai Siti Maryam, dari mana ini datang? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan ini datang dari Allah. Allah Ta'ala langsung antar ke situ. Tapi ini kejadian yang nadir, kejadian yang jarang. Secara umumnya Allah mengajarkan kepada kita supaya berusaha, wajib berusaha. Al-akhdhu bil asbab wajibun, ya, melakukan sebab-sebab, melakukan tindakan, berusaha itu wajib. Ashabul Kahfi, kalau Allah Ta'ala ingin menjaga jasad mereka utuh, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, cukup bisa Allah Ta'ala jaga. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan balik kanan, balik ke kiri untuk menjaga jasad mereka, karena Allah ingin mengajar kita supaya kita berusaha. Rezeki itu ada, Allah sudah tetapkan, dan Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki. Tetapi kita wajib berusaha. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada dua orang yang hanya duduk-duduk saja, konon mau bertawakal saja kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, fa inna as-samaa la tumtiru adh-dhahab wala fiddah. Langit itu tak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Jangan kau duduk-duduk di rumahmu. Duduk di rumah saja tak apa kalau ada kedai di situ. Tapi dia duduk aja di rumah, tak bergerak. Tak
nak pergi ke sana bekerja, tak nak cari kerja, dia mau duduk aja di rumah. Tak akan datang rezeki itu. Maka suatu ketika Nabi masuk ke dalam masjid. Nabi ketemu